Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamin dari kelas TI 22C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang proses manufacturing plastik. Di sini ada pengertian dari plastik. Plastik mencakup semua bahan yang mampu dibentuk, mencakup semua bahan sintetik organik yang berubah menjadi plastis sehingga setelah dipanasan dan mampu dibentuk di bawah pengaruh tekanan. Senyawa senyawa kimia organik yang dibentuk sebagian besar dari elemen karbon dan hidrogen dan elemen-elemen lain seperti oksigen dan nitrogen. Sehingga plastik merupakan material organis yang merupakan terbentuk dari molekul, diolah melalui proses kimia dan nature product. Yang ketiga, melalui proses sintesa dan material-material lainnya. Sifat plastik itu sendiri dipengaruhi oleh cara atom bersenyawa membentuk molekul dan tergantung dari molekul-molekul yang menyusunnya serta cara molekul itu bersatu. Molekul dalam plastik menyatu menjadi sebuah rangkaian panjang yang disebut polimer. Bahan plastik terdapat dari batu bara, minyak bumi. Melalui menara Praktior dihasilkan 4% plastik, di mana cara pembentukan makromolekul melalui A. Polimerisasi, yaitu menyatukan beberapa molekul yang serupa di mana membentuk molekul besar. Polimerisat T, contohnya PC, PS, P, MMA, sama E. Yang kedua ada polikondensasi, yaitu ikatan beberapa molekul membentuk makromolekul yang besar melalui proses pemisahan salah satu atom untuk mengikat molekul kecil. Nah, di sini ada metode pengerjaan plastik ya. Di sini ada dua. Yang pertama ada termoplastik dan yang kedua ada thermosetting. Termoplastik yaitu bahan plastik yang bersifat lentur bila dipanaskan atau dibentuk dengan panas dan dapat didaur ulang, dapat diproses kembali dengan pemanasan dan penekanan menjadi bentuk baru. Contohnya seperti asetal, akrilik, selulosa, nilon, polisilen, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua ada thermosetting. Thermosetting berbeda dengan termoplastik, yakni tidak dapat digunakan lagi jika telah dibentuk. Sifat lain yang dimiliki oleh thermosetting yaitu dapat menahan panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai isolator panas. Contohnya seperti amino, epoksi, fenolik, polyester, butil, latex, neopren, nitril, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa proses pengerjaan termoplastik. Yang pertama ada injection molding, blow molding, ekstrusi, vacuum forming, calendaring, rotational, foaming, spinning, dan blow film. Pertama ada injection molding. Pengerjaan dengan cara ini adalah membuat produk dari dalam plastik jumlah yang besar. Mesin cetak injeksi mirip dengan mesin pengecoran cetak atau die casting ya, yang disebut die casting. Bahan termoplastik yang tadinya berbentuk butiran dicairkan lalu diinjeksikan dalam rongga cetakan di mana bahan membeku. Bahan ini dapat diubah berulang kali dari bahan padat menjadi cairan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan susunan kimia. Oleh karena itu, bahan ini sangat sesuai untuk pemrosesan yang cepat. Kapasitas cetak mesin cetak injeksi tergantung pada besar gaya tekanan pada cetakan dan banyaknya bahan yang dapat diolah per siklus. Umumnya mesin cetak injeksi mempunyai gaya tekan yang berkisar antara 0,4 hingga 22 Nm dan jumlah bahan yang dapat
dicetak bervariasi antara 1 gram hingga 9 gram. Bahan cetak diumpamakan di bawah pengaruh gaya gravitasi dan pengumpan. Melalui alat pengukur, langsung masuk ke dalam ruang pemanas, di mana bahan mengalami plastisasi. Selanjutnya diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup di bawah tekanan yang cukup besar. Produk cetakan di bawah pengaruh tekanan yang cukup besar. Produk cetak akan mengeras dan rongga cetakan di bawah pengaruh pendinginan air bersiklus melalui saluran-saluran dalam cetakan. Suhu pemanas pada cetakan diatur antara 120 sampai 160 derajat Celcius, tergantung pada bahan dan besar cetakan. Pada beberapa mesin cetak, proses injeksi untuk bahan termoplastik menggunakan mesin ulir umpan balik menggantikan mesin panenka. Dari pengumpan bahan dialirkan ke skrupo yang berputar membawa bahan ke bagian depan tabung ekstrusi. Panas dihasilkan pemanas listrik yang mengelilingi silinder skrup ditambah panas gesekan yang ditimbulkan skrup yang berputar. Skrup berputar terus dan bahan yang terplastisir masuk ke dalam cetakan bahan. Bahan tersebut akan berada di situ sampai membeku. Suatu katup akan menghalangi bahan masuk kembali ke dalam silinder ekstrusi. Keunggulan cetak injeksi termoplastik diantaranya jauh lebih cepat dibandingkan cetakan. Cetakan berada pada suhu tetap biasanya 75 sampai 95 derajat Celcius. Siklus produksi berkisar antara 2 sampai 6 cetakan per menit. Harga cetakan lebih murah karena lebih sederhana. Berbagai bentuk produk, baik rumit maupun yang tipis, dapat dihasilkan. Dan yang terakhir, pemakaian bahan hemat karena skru dan saluran masuk dapat digunakan kembali. Yang kedua ada blow molding atau cetak tiup. Untuk pengerjaan cetak tiup ini dibutuhkan mesin ekstrusi dan cetakan. Cetak tiup terutama dimanfaatkan untuk membuat wadah berdinding tipis dari bahan resin termoplastik. Suatu silinder bahan plastik yang disebut parison diekstrusi secepat mungkin dan dijepit pada ujung cetakan. Pada waktu cetakan ditutup, parison dipotong akibat tekanan udara yang memadai akibat tertekan ke permukaan cetakan. Cetakan harus mempunyai saluran udara yang memadai agar permukaan produk mulus. Segera setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Proses cetak tiup mirip dengan proses pembuatan botol dalam industri gelas. Untuk membuat botol secara kontinu, suatu pipa dapat terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Kedua ujung pipa plastik tersebut terjepit dan tertutup dan udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut. Melalui pipa kosong tersebut, pipa pusat dalam kepala cetakan. Contoh produk cetak tiup diantaranya botol, pelampung, kemasan untuk bahan kosmetik, botol deterjen air, botol air panas, dan lain-lain. Bahan baku yang digunakan yaitu polietilen, asetan selulosa, polipropilen, dan asetan selulosa. Selanjutnya ada ekstrusi. Ekstrusi atau extrusion molding adalah suatu proses pembuatan plastik yang berbentuk profil atau bentuk yang sama dengan ukuran panjangnya yang cukup besar. Proses ini digunakan untuk membuat pipa, selang, sedotan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan metode tertua dalam percetakan plastik dan saat ini masih digunakan untuk mencetak plastik termoset.
Sisi lapisan dipotong sebelum digulung, meskipun setiap bahan termoplastik dapat diekstrusi untuk pelapis. Bahan yang paling banyak digunakan adalah vinil, polietilen, dan polipropilen. Proses lapis di ekstrusi lainnya yang penting juga adalah penyaluran isolasi pada kawat dan kabel. Terus yang keempat ada vacuum forming. Proses pemberian untuk bentuk vakum pada vacuum forming ya. Untuk gambarnya tidak saya cantumkan karena tidak muat ya di sini. Setelah lembaran plastik dipanaskan, dijepit, ruang cetakan divakumkan. Akibat lembaran tersebut tertarik ke bawah, lihat garis putus. Cetakan atas kemudian ditekan pada lembaran yang akan dibentuk. Vakum ditiadakan dengan perlahan-lahan yang menyebabkan lembaran tersebut kembali ke cetakan atas. Pada proses ini digunakan untuk membuat produk yang rumit, yang tidak memerlukan ketelitian yang ketat. Cacat permukaan yang tidak terlalu mencolok masih diperbolehkan dengan menggunakan volume sintetis khusus dalam cetakan. Kecenderungan untuk terjadi cacat permukaan dapat ditekan pada pembentukan selubung atau drape forming. Lembaran plastik dijepit, kemudian direntangkan di atas permukaan cetakan, atau cetakan ditekankan ke dalam lembaran tadi. Contohnya dari proses thermoforming ini diantaranya tempat penyimpanan telur, bungkus tablet, tempat jeli, dan pintu bagian dalam interior mobil, dan masih banyak lagi. Terus yang kelima ada calendaring atau penggilingan lembaran plastik. Adalah proses pembuatan lembaran yang tipis dengan cara mendesak bahan termoplastik di antara roll. Bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan zat pewarna diaduk dan dipanaskan sebelum diumpankan ke dalam penggiling. Selanjutnya ada rotational casting atau roto casting. Pada cetak rotasi, suatu cetakan yang berdinding tipis berputar melalui dua sumbu secara serempak. Sumbu pertama dan kedua tegak lurus sesamanya. Setelah diisi bahan plastik sambil berputar, cetakan dipanaskan. Hal ini menyebabkan partikel meleleh pada bagian dalam cetakan membentuk lapisan hingga akhirnya bahan menjadi satu. Cetakan kemudian dibuka sehingga dapat dikeluarkan dan cetakan siap diisi kembali. Proses ini terutama digunakan untuk membuat produk berongga dari bahan termoplastik. Metode serbuk rotasi berbeda dengan proses cetak lainnya. Pada proses cetak lainnya diperlukan panas dan tekanan untuk plastisitasi resin, sedang dalam proses serbuk rotasi hanya memerlukan pemanasan cetakan. Cetakan aluminium cor yang tipis dapat digunakan dalam cetakan rotasi, begitu pula tembaga yang dibentuk secara elektro dan lembaran logam. Bagian-bagian cetakan harus rapat sambungannya sehingga cairan tidak dapat memasuki cetakan dan menyebabkan pelengkungan. Kedua sumbu cetakan biasanya dijalankan oleh motor yang berbeda. Biasanya perbandingannya yaitu 3:1 antara sumbu utama dan sumbu tambahan. Kecepatan putar sumbu utama biasanya kurang dari 18 ppm, sedangkan suhu cetakan berkisar antara 260 sampai 370 derajat Celcius. Prinsip cetakan rotasi
Prinsipnya itu sumbu dan cetakan dapat berputar 90 derajat Celcius dari dapur pemanas dan ruang pendingin. Penambahan ruang pendingin kedua dan gerak putar mengurangi waktu siklus cetak. Beberapa desain lainnya mempunyai motor dan sumbu putar pada trek sehingga dapat digerakkan keluar masuk dapur, ruang pendingin, dan tempat pengeluaran. Keuntungan dari cetak rotasi. Pertama, ada biaya investasi yang rendah, fleksibilitas yang memungkinkan untuk dibuatnya berbagai jenis produk pada mesin yang sama. Terus biaya peralatan yang murah, benda cetak yang tertutup seluruhnya maupun yang terbuka ujung-ujungnya. Detail yang tajam, penyelesaian permukaan yang halus, dan biaya produksi yang rendah. Selanjutnya ada foaming ya atau expanding. Plastik dapat dibusakan atau dileburkan dalam beberapa cara. Plastik yang telah dibusakan merupakan seluler atau peleburan plastik, memiliki banyak kegunaan yang sangat penting. Langkah pembuatan plastik dengan forming. Yang pertama yaitu udara dikocok dan dimasukkan ke dalam dispersi plastik yang kemudian akan mengeras karena panas atau keadaan katalik dari keduanya. Kemudian cairan dengan titik rendah dimasukkan juga dan bercampur akibat panas. Gas karbon dioksida akan dihasilkan dalam plastik akibat reaksi kimia. Kemudian gas nitrogen dilarutkan juga dalam plastik di bawah tekanan dan meluas dengan pengurangan tekanan. Ketika peleburan terjadi, maka terbentuklah manik-manik berongga kecil yang tertanam dalam matriks resin. Terus yang kedelapan ada spinning. Sebagaimana proses yang digunakan untuk fiber alami dengan cara menggulung fiber pendek menjadi panjang secara berkelanjutan. Dalam industri fiber modern, cara ini digunakan untuk memproses produk yang berkelanjutan. Suatu fiber dapat didefinisikan sebagai sebuah unit yang memiliki panjang sekurang-kurangnya 100 kali diameternya. Satu individu dari panjang yang berkelanjutannya disebut filamen. Gulungan bersama-sama beberapa filamen satu disebut benang filamen. Proses fabrikasi utama pembuatan fiber adalah spinning. Dalam beberapa kasus polimer akan meleleh atau larut dalam larutan pelarut yang dihasilkan dalam bentuk filamen. Terus yang terakhir ya ada blow film atau blow film extrusion adalah proses pembuatan lembaran plastik untuk kebutuhan pengepakan di industri. Mesin ini biasanya memproses plastik dengan cara menarik plastik melalui silvolardi, dan metode ini adalah metode umum dalam membuat plastik yang dapat digunakan untuk menghasilkan bermacam-macam jenis pengepakan dan laminasi. Plastik cair ditarik melalui sebuah di dalam mesin untuk dibentuk menjadi sebuah pipa yang tipis. Pipa tipis ini akan ditiup oleh udara sehingga pipa ini seperti balon. Lembaran panas dan plastik kemudian didinginkan dengan menggunakan udara dingin dan kemudian diratakan. Selanjutnya ada proses pembuatan thermosetting. Ini ada beberapa proses pembuatan thermosetting. Yang pertama ada hand layup, yang kedua ada reaction injection molding atau RIM, yang ketiga ada cetak tekan compression molding, yang keempat ada cetak transfer atau transfer molding, yang kelima ada spraying, dan yang keenam ada casting. Nah, yang di sini ada hand layup ya. Proses ini adalah
proses pengerjaan yang termurah, di mana di sini kita hanya membutuhkan model sebagai cetakan dan beberapa peralatan lainnya seperti kuas, roll busa, roll, grip yang terbuat dari PTPE dan atau aluminium. Cara mengerjakannya, yang pertama siapkan cetakan. Biasanya terbuat dari kayu, gips atau metal, ya. Yang kedua yaitu lapisi cetakan dengan bahan pemisah. Bahan pemisah ini nantinya akan menjaga si cetakan jangan sampai merekat pada resin. Terus ada lapis yang ketiga, lapisi cetakan dengan resin menggunakan kuas. Terus yang keempat, setelah resin, lapiskan potongan serat gelas dalam bentuk lembaran. Ditekan juga dengan menggunakan roll. Untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan, tinggal mengulang urutan. Hanya tidak perlu lagi melapisi bahan pemisah. Pengerasnya pada temperatur kamar atau dalam ruangan khusus yang dipanaskan pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Ciri-ciri proses pengerjaan ini yaitu untuk membuat produk dengan jumlah yang sedikit, bagian luar produk halus dan bagian dalam produk tidak presisi. Contohnya papan seluncur atau perosotan yang biasa ada di kolam renang atau papan seluncur yang sering digunakan di laut. Terus ada bak mandi dan kursi pada bus. Terus yang kedua ada reaction injection molding. Untuk pengerjaan dengan proses injeksi ini dibutuhkan cetakan tertutup, kemudian dengan vakum atau dengan tekanan campuran resin diinjeksikan ke dalam cetakan. Pengerasan bisa dengan suhu kamar atau langsung bila cetakan dari metal dipanaskan pada cetakannya. Yang ketiga ada cetak tekan atau compression molding. Prinsip cetak tekan dapat dilihat pada gambar. Jumlah bahan dimasukkan dalam cetakan logam yang telah dipanaskan terlebih dahulu ketika cetakan ditutup. Bahan yang telah lunak tertekan sehingga mengalir mengisi rongga cetakan. Bahan yang digunakan berupa serbuk atau tablet pembentuk. Tekanannya yang lazim digunakan sekitar 0,7 sampai 55 MPa. Tergantung pada bahan yang digunakan dan bentuk produk. Suhunya sekitaran 120 hingga 205 derajat Celcius. Pantas sangat penting bagi thermosetting karena pertama-tama diperlukan plastisasi, kemudian untuk polimerisasi atau pengerasan. Serbuk dipanaskan secara merata, suatu hal yang cukup sulit karena daya hantar panas bahan tidak baik. Suatu siklus pemanasan dan pendinginan cetakan yang cepat dapat menimbulkan kesulitan. Produknya mungkin terjadi kecacatan sewaktu dikeluarkan dari pendinginan. Ada beberapa macam jenis mesin pres hidrolik dari beberapa yang dikendalikan oleh tangan sampai yang otomatis. Fungsi dari pres memberikan tekanan dan panas yang cukup sekalipun sehingga terjadi plastisasi yang sempurna dari bahan panas yang diperlukan dan dapat dialirkan melalui pelat pemanas atau langsung dari cairan yang dipanaskan, listrik atau arus berfrekuensi tinggi. Selanjutnya ada cetak transfer ya atau transfer molding. Pada cetak transfer serbuk thermosetting atau benda prabentuk diletakkan pada tempat tersendiri atau dalam ruang tekanan di atas rongga cetakan. Pada proses ini bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan dapat diinjeksikan ke dalam rongga cetakan sebagai aliran cairan panas di bahan tersebut kemudian mengalami pengerasan.
Selanjutnya ada spraying. Pengerjaan plastik dengan cara spraying menggunakan suatu alat penyemprotan yang dikendalikan oleh seorang operator atau kontrol komputer. Dan hal ini merupakan hal yang cukup populer yang digunakan ya pada abad 21. Hal ini dimungkinkan dengan secara hati-hati meregulasikan deposit material dan akan sangat efektif dalam pembentukan plastik industri. Pembuatan produk dengan cara spraying ini sering digunakan sebagai komponen pendukung untuk struktur solid dan aplikasi lainnya. Alat penyemprotnya itu sendiri biasanya dilengkapi dengan mekanisme serat fiber yang kemudian didistribusikan sepanjang cetakan. Kemajuan teknologi dengan cara spraying telah terbukti lebih efisien dan merupakan sistem penyemprotan yang lebih bersih sehingga mengurangi emisi sitrena, kapasitas penyemprotan yang lebih besar dan keseragaman lebih baik di antara penyemprotan. Alat penyemprot dihasilkan dengan konfigurasi yang bermacam-macam, masing-masing dengan kemampuan yang berbeda-beda. Terus yang terakhir ada casting ya. Bahan termoset yang dicor antara lain fenol, polister, epoksi, dan resin. Yang terakhir ini sangat cocok untuk lensa optik dan pengguna lainnya yang memerlukan plastik yang sangat jernih. Resin ini mudah dicor karena memiliki sifat fluiditas yang baik. Akrilik digunakan untuk mengucur benda yang tembus cahaya dan lembaran. Plastik dicor apabila jumlah tidak seberapa. Seringkali digunakan atau dibuat ya dalam cetakan terbuka dari timah hitam dengan mencelupkan mandril baja dengan bentuk tertentu dan timah hitam cair yang kemudian dilepaskan setelah membeku. Benda padat dibuat dengan menggunakan cetakan dari adukan seperti semen, gelas, kayu, logam, atau karet sintetis. Cetakan yang baik untuk proses kompresi atau proses injeksi ini dibuat atau terbuat dari baja yang telah mengalami perlakuan panas. Pembuatan cetakan memerlukan permesinan atau presisi yang sama dengan cetakan untuk pengecoran. Tekan pada logam terdapat perbedaan dalam konstruksi karena ciri khas yang diproses. Berikut beberapa ya. Yang pertama yaitu diperlukan tirus atau sudut-sudut untuk memudahkan pengeluaran benda dari cetakan. Yang kedua ada pen injektor, hendaknya ditempatkan di titik-titik di mana pen tersebut tidak mengganggu plastik ya. Plastik mengalami penyusutan antara 0,003 hingga 0,009 per milimeter atau sekitar 0,3 sampai 0,9%. Itu pun tergantung pada jenis dan cara pemrosesannya. Ada dua jenis cetakan tekan, cetak tangan sama cetak semi otomatis. Cetak tangan ini diisi dan dibongkar di atas bangku. Pada pres terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Terus yang cetak semi otomatis ini cetakannya itu terpasang kokoh pada mesin pres ya dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Cetakan injeksi terdiri dari dua bagian. Satu bagian yang terpasang, bagian lainnya dapat digerakkan. Pada proses pendinginan, bahan kanderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan. Produk kemudian dapat dikeluarkan bila cetakan dibuka. Karena penyusutan, ada kecenderungan dari produk melekat pada inti sehingga
memudahkan pengeluaran dari belahan cetakan tetap ketika cetakan dibuka, sehingga memudahkan pengeluaran dari belahan cetakan tetap ketika dibuka saluran udara yang memungkinkan keluarnya udara yang terperangkap sangat kecil dan dibuat sedemikian sehingga memudahkan keluarnya udara dengan cepat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.